Luar biasa. Kita kasih plus dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Super. Allah Akbar. Oke. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sama-sama, kenalan sama-sama, kita sharing bersama, kita langkah baik, kita berdoa, apapun pekerjaan kita menjadi penuh keberkahan. Sesuai agama kita masing-masing, berdoa sejenak, dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ini Bapak perkenalkan diri Bapak dulu. Siapa Bapak sebenarnya? Ya. Sebelumnya Bapak kenal diri Bapak. Bapak bukan penyuluh yang namanya KPK, tetapi adalah pelapor pembagi ilmu yang mengenai yang namanya anti korupsi. Apa itu korupsi? Boleh tidak dilakukan, berhubungan dengan agama boleh atau tidak. Sebelumnya Bapak kenalkan diri. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, siapa yang mengatakan? Tak saya. Tak kenal makanya? Tak saya. Tak saya makanya? Tak kenal. Tak cinta? Tak cinta. Tak cinta makanya? Tak akrab, tidak ada integritas kita. Maka Bapak kenalkan dulu biar lebih jelas. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Menteri Dasar Anti Korupsi. Nama Bapak Habibie. Asal sekolah Bapak itu adalah SMK Negeri 1 Bungo. Kita SMK. Kita cuma beda periuknya. Status kita adalah jenjang SMA, SMK sama. Tapi periuknya berbeda. Kejuruan dengan tidak kejuruan umum maksudnya. Oke. Inilah beda Bapak, beda Bapak. Bisa diri Bapak. Inilah foto Bapak. Bapak bukan ustaz. Semuanya kita adalah seorang di mana untuk menyalur kebaikan. Satu biji zarah pun, ya, satu huruf pun kita dapatkan kepada seseorang menjadi makna hidup kita. Terutama pada hari ini Bapak sebagai pelapor memberi ilmu berbagi pada kita semua menjadi amanat untuk masa depan kita. Insya Allah selanjutnya jangan kita lakukan yang namanya korupsi. Itulah gambaran Bapak. Bapak Habibie. Ada yang tahu arti Habibie? Apa? Ada yang dari pesantren? Yang dari MTS? Oke. Bapak berasal dari orang Kerinci. Nama Bapak diberikan oleh orang tua Bapak. Bapak dilahirkan di atas kasur. Ada yang dilahirkan di langit? Semuanya di kasur? Nah, semuanya di kasur. Pembuahan dari ayah bunda. Izinnya ke Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak lahirnya namanya Habibie. Arti Habibie adalah kasihku. Sekarang ini bagaimana Bapak memberikan kasih Bapak kepada kalian? Dalam arti kata cinta. Bukan cium itu indah, tetapi bagaimana kalian mencintai sesuatu itu pekerjaan kita, status kita menjadi lebih bermakna. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Super sekali. SMA Negeri 9 Kota Jambi. Kelas 12 jurusan Alhamdulillah. Sudah sih Bapak? SMK 1 ini handphone Bapak. Boleh dicatat mau sharing Bapak boleh. Kemudian FB Bapak Habibie Almar. Inilah hari ini Bapak akan berbagi sedikit ilmu. Sebelum berbagi sedikit ilmu, Bapak perlu memberikan pretest kepada kamu. Kamu lihat di lembaran yang telah Bapak berikan? Ada? Ada? Oke. Silakan kalian isi poster Bapak. Artinya apa yang kamu kenal? Ya. Selama korupsi. Ya, ini kenal apa? Silakan ada pertanyaan di sana. Silakan bekerja. Bapak tunggu selama 3 menit. Apa yang kalian bisa lakukan? Silakan kamu isi. Ada apa sayang? Kamu jangan malu sayang. Siapa? Meza, alhamdulillah.
Bapak punya anak juga perempuan, sekarang sudah menduduki kelas 5 SD, kemudian kelas 2 SD, kemudian ada yang 14 bulan sekarang. Anak Bapak. Alhamdulillah wajah kamu agak mirip dengan Bapak karena istri Bapak agak munyi-munyir. Luar biasa. Silakan kamu isi semampu kamu saja. Oke, tinggal 2 menit lagi kita lanjut. Jangan lupa soal terakhir nomor 5. Ya. Jangan lupa soal terakhir nomor 5. Yang kamu sudah cukup selesai. Stopkan pekerjaan kamu. Jangan cukup selesai. Tutupkan pekerjaan kamu. Silakan balikan kita aturan waktu 5 menit. Tutupkan aja. Jangan takut. Bapak tidak menilai kamu. Terima kasih semuanya telah menutup. Jangan lupa terakhir nanti kita ngobrol bersama. Nah, masih ada kesempatan kamu menjawab. Tapi Bapak tanya dulu. Ada yang kenal apa itu korupsi? Bapak beri gambaran. Ya. Pernah kamu undang penyelewengan? Pernah? Siapa bisa berikan contoh satu? Siapa penyelewengan? Ada yang bisa berikan contoh satu? Tadi Bapak sampaikan tadi apa? Kamu pernah memaksa kawanmu untuk membelanjakan sesuatu? Pernah? Kedua, contoh lain, pernah. Pernahkah kamu melihat seseorang itu baik di medsos, ya, yang memaksa kehendaknya seperti mengambil sesuatu baik berupa uang ataupun yang lainnya? Pernah? Pernah? Itu adalah korupsi. Korupsi yang bagaimana? Itu bisa. Atas nama penyelewengan jabatan termasuk juga korupsi. Atas namanya itu adalah memaksa kehendak orang lain untuk kepentingan yang namanya pribadi, korupsi. Bapak katakan salah satunya. Pernah kamu dengar yang namanya siluman? Pernah kan? Masuk belakang ataupun offline? Pernah? Contoh. Kamu online semuanya? Online semuanya? Luar biasa. Kamu termasuk orang yang anti korupsi. Luar biasa. Super sekali Ananda semuanya. Itu pertama. Nah, contoh itu menandakan kita korupsi. Bapak gambarkan, ketika masuk sekolah pendaftaran PPDB, ada online, ada offline. Mohon maaf, ada anak pejabat yang menitipkan dengan kepala sekolah. Ada kan? Mohon maaf, apakah itu korupsi? Bapak jelaskan. Pengertian korupsi. Korupsi penyalahgunaan kekuasaan publik. Contoh telah Bapak berikan yang mana yang namanya suap, yang mana namanya gravitasi, yang mana namanya itu adalah pemerasan. Kamu bisa memilih. Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu adalah korupsi. Sebagaimana dikatakan di sini, ada keterangan semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur oleh undang-undang yang kita kenal itu adalah nomor 30, ingat di sini, nomor 30 tahun 19, kemudian nomor 20 tahun 2001. Itu undang korupsi. Nah, Bapak berikan contoh tadi, ya kan? Yang masuk belakangan. Kita semua tidak masuk belakangan, super sekali SMA Negeri 9. Bagaimana kita masuk belakangan? Ketika wali murid datang pada sini, panitia PPDB, Pak bisa masuk Pak. Sekarang kamu ingat pada kamu ya, sekarang introspeksi diri kamu, apa yang Bapak ceritakan. Apakah kamu pernah melakukan? Jika pernah, jangan lakukanlah lagi.
kita pergi ke sini ketika kelas 10, nomor 10. Pak, masih bisa masuk? Bisa. Maka terseliplah berupa amplop yang berisi uang. Ucapan terima kasih Pak, anak saya bisa masuk di sini. Itu salah satu yang namanya penyalahgunaan keuntungan. Orang tersebut dikatakan korupsi. Apakah pernah kita lakukan seperti itu? Tidak usah kamu jawab. Introspeksi diri. Kemudian ketika kita belanja, kamu anda semuanya belanja di kantin, ya kan? Ada lagu yang TikTok apa? Dapat satu, sekok bagi dua, TikTok kan, ya kan? Coba semuanya, 1, 2, 3, sekok bagi dua. Bagaimana maksud pengertian dari sini? Kamu beli satu, gratis satu. Itu juga termasuk dengan yang namanya korupsi, biar aja. Itu namanya korupsi. Kemudian ketika kita belanjakan sesuatu yang namanya tidak punya uang pada perempuan, ada uang di belakang pustaka, ya kan? Arti kasarnya kamu peras dia, mana uang kamu? Pernah kamu lihat bilen-bilen? Itu juga termasuk yang namanya korupsi. Itu namanya korupsi. Apalagi di lembaga yang namanya pemerintah. Kenapa? Tidaknya punya loyalitas yang tidak mantap, tidaknya punya yang namanya akhlak. Cuma dia punya ilmu. Orang yang berilmu tanpa akhlak itu adalah sombong. Kenapa? Dia pintar ilmu untuk menicu. Dia berilmu berbohong. Tetapi orang yang berakhlak, insya Allah terhindar yang namanya korupsi. Camkan itu anak-anakku semuanya. Ya. Kita berasal dari yang tidak baik menjadi baik. Bapak juga membenahi diri. Apakah orang yang tidak baik menjadi baik tidak boleh? Gimana? Apakah orang yang tidak baik itu menjadi baik tidak boleh? Itu sangat luar biasa. Yang kita kenal itu adalah apa? Di agama kita. Taubat. Kamu ingat yang nama cinta. Itu penting. Kamu semua itu harus akhlak. Orang yang berakhlak otomatis dia berilmu. Orang yang berakhlak tanpa ilmu itu adalah sia-sia. Sangat sia-sia saya. Ya, orang yang berakhlak tanpa ilmu ada kita seperti itu. Dia berakhlak tapi dia tidak berilmu. Hal demikian itu adalah sia-sia. Itu pengertian korupsi. Sekarang introspeksi pernah kita lakukan atau tidak? Ya. Kemudian kita lihat di sini apa yang Bapak sampaikan. Nah, kamu ingat apa itu gratifikasi? Ada istilah yang namanya gratifikasi. Yang Bapak sampaikan salah satunya gratifikasi. Yaitu kita lihat di sini, gratifikasi adalah pemberian berhubungan dengan jabatan. Dalam arti beri saya jabatan, saya balas budi. Ya kan? Dalam arti banyak di sini
diberikan dengan mengharapkan balas budi. Pernah kamu berikan hadiah dengan wali kelas kamu? Pernah? Oke. Sekarang Bapak tanya, tujuan apa kamu berikan hadiah? Yo, tujuan apa kamu berikan hadiah? Hah? Apa? Kenangan luar biasa. Apakah kamu pengen balas budi? Jangan itu, ya. Kalau timbul niat balas budi, yang namanya gratifikasi. Memang Al-Quran mengatakan, hadis riwayat Bukhari mengatakan, berilah hadiah kepada kawanmu, saudaramu, dan saling berikan hadiah. Itu bukan Bapak mengatakan, itu hadis riwayat Bukhari nah, ya. Tapi ingat, kolbu kamu jangan berniat untuk yang namanya balas budi, imbalan. Nah, ketika kamu kasihkan kepada gurumu, apa yang terjadi? Pengennya nilai bertambah. Kawan itu cuma sebatas sarung untuk guru agama, ya? Udah, aku ikut guru. Jadi kalau sempat niat kamu seperti itu yang namanya korupsi, gratifikasi. Nah, tidak ada kesepakatan. Ada kesepakatan sana? Tidak ada. Yang timbulnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya, kita luruskan, Bapak luruskan. Kalau berhubungan dengan agama, pemberian hadiah tanpa ada kasih imbalan, silakan. Tetapi kalau kamu berikan hadiah mengharap imbalan seperti yang namanya balas budi, pengen nilai ranking 1 dan sebagainya, kamu tidak bisa menjadi bisa gara-gara pemberian hadiah tersebut. Tidak ada kesepakatan, itu tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan. Bu, kalau saya berikan itu, ibu kasih hadiah untuk saya, itu lain namanya. Pernah kamu seperti itu? Pernah, ya kan? Kalau timbul niat yang tidak baik, yang namanya balas budi, namanya gratifikasi, korupsi. Sekarang kita akan istilah. Kita lihat yang kedua. Terang-terang. Contohnya tadi apa tadi? Ada kesepakatan. Bu, ini duit bu, 100. Angkat saya menjadi wakil sekolah. Dari segi pemerintahan. Angkat saya menjadi kepala sekolah. Dari segi apa? Jabatan. Angkat saya menjadi pembina OSIS. Baik. Teman sebelah saya ini pernah terjadi di masyarakat kita, nah? Calon kepala desa, calon Rio, nah? Itu yang kita tangis. Bapak mengharap jangan terulang pada diri kita. Kuncinya bagaimana? Berilmu. Jangan lupa landasan Al-Quran dan hadis. Ingat ya, dasar kita ada 3 jika Islam. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga ijtihad. Apa kesepakatan para ulama. Kalau tidak ada Al-Quran mengatakan korupsi. Nah, tetapi kebijakan para ulama atas nama yang namanya perbuatan yang menjijikan, perbuatan keji, itu adalah salah satunya perbuatan tercela. Gimana larinya korupsi tadi? Itu adalah perbuatan yang tidak baik, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, menyogok. Salah satunya tadi adalah dengan uang. Kita lanjut, bagaimana dikatakan suap? Pemilihan OSIS nanti, sudah pemilihan OSIS? Sudah. Apakah pernah seperti itu ada kasih uang? 10.000, coba saja. Jika ada, ya, sekarang introspeksi diri ya. Jika pernah kita melakukan seperti itu, coba saya. Berarti harapan dibalik. Ada kontrak yang di atas gratifikasi tidak ada yang namanya kesepakatan, tetapi suap ada kesepakatan.
adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima. Iya kan? Suap. Apa katamu? Nih, siapa namanya? Ini uangnya. Tolong pertemukan saya dengan si siapa namanya? Reza. Kamu mengambilkan uang tersebut, itu yang namanya suap. Hah? Bagaimana? Sudah ngerti saya? Sudah? Itu salah satunya. Bapak berbagi ilmu untuk kamu hari ini. Kemudian kita lanjut lagi dengan tertutup, tidak ada orang lain, sembunyi-sembunyi ataupun di bawah map, ya kan? Oh, dilipat kan? Kalau dari segi pemerintah kita lihat siapa namanya? Anggi, Wingki, Bu Ingki, bantu anak saya Bu Ingki, dia mau sekolah di sini, ya. Silakan, tanpa sebutan orang lain. Siap, aman. Itu yang namanya suap. Sekarang introspeksi diri, pernahkah kita lakukan seperti itu? Jika pernah, itu termasuk korupsi. Bagaimana kita memaksa mak kita? Ya kan? Mak, beli motor mak. Udah punya kamu paksa mak kamu. Mak, beli handphone mak. Kalau tak mau mak, belum pakai. Astagfirullah, luar biasa super kamu sayang. Alhamdulillah. Kalau kamu pernah mengucapkan astagfirullah, menandakan kamu masih ingat pada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada pertanyaan? Dinamin? Kalau tidak ada, Bapak kasih hiburan sedikit. Pernah nyanyikan lagu satu? Cukup gimana? Udah 1, 2, 3. Bukan itu. Bukan sesuatu itu. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Bisa berdiri? Enggak apa-apa ke sana enggak apa-apa, cepat kan. Tidak ada yang berada di sana. Ini gerakannya luar biasa. Gerakan boleh ke sini biar lapang. Hindari. Ini gerakan yang luar biasa. Bapak aja ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Bisa? Bapak ulang lagi. Nah, ingat. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Bisa? Bisa mulai ya? Oke, biar semuanya. 1, 2, 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke, sudah dengarkan. Itu hiburan. Bisa kita lanjut? Ada yang ditanyakan? Pak, saya pernah seperti ini, Pak. Boleh kamu bertanya. Ada yang bertanya? Salah satunya mohon maaf, ya. Ada yang kita kenal dengan
wartawan. Wartawan itu apabila dia datang ke sini, Bu, mana teman saya? Kalau tidak ibu berikan, saya akan mengeluarkan media bahwasanya ibu korupsi, diperas. Sehingga apa yang terjadi? Kepala sekolah dan pihak berwenang memberikan uang. Tidak usah dilakukan sekolah kami, padahal telah melakukan korupsi. Itu yang namanya suap. Adanya permintaan sepihak dengan penerima. Dengan apa? Bersifat memaksa. Ataupun yang temanmu, Bapak kembali kepada bangku kamu. Kamu di depan lah. Kalau tidak, ada yang baga di sini? Nah, mana Eko? Rehan. Nah, pernah seperti Rehan? Tidak pernah. Alhamdulillah. Kalau pernah, atau pernah mikir yang jawab saja. Perempuan itu bisa terjadi. Iya? Kamu ke depan lah, biasa belakang. Kasih saya belakang. Itu adalah pemaksaan, termasuk korupsi. Juga pernah guru, Bapak guru juga nak. Iya kan? Kita takut karena kita di bawah nak. Iya kan? Kalau tidak kita lakukan, nilai gitu. Iya kan? Nah, apa yang terjadi? Hari ini datang kamu. Maaf bu, orang tua saya sakit. Kalau tidak kamu datang, kamu bawa kue bolu ke rumah. Karena introspeksi diri kamu sendiri ya. Tidak usah. Saya pernah seperti itu Pak, dipaksa kan, pernah ke rumah saya juga. Itu termasuk dengan yang namanya korupsi. Kategorinya memaksa. Itu contoh. Super sekali kamu Bapak dari tadi kamu tidak ikut bertanya, ya. Siapa nama saya? Angel. Ada pertanyaan mengenai korupsi yang pernah kamu lakukan? Enggak ada kamu? Enggak ada juga. Yang lain kamu ada pertanyaan? Silakan boleh bertanya. Sepuasnya silakan Bapak di sini. Bapak usahakan bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa Bapak menjawabkan, kamu kirim nomor handphone kamu biar Bapak keluar. Ada apa sayang? Ya, enggak masalah Bapak. Nah, Bapak usahakan menjawab jika Bapak tidak menjawab bisa menjawabnya. Ada? Silakan boleh. Siapa? Kena berdiri nak, jangan takut. Boleh saya, boleh. Siapa nama dulu? Di sini saya bertanya mengenai suap. Di kalangan pejabat itu kan sering terjadinya korupsi Kak. Nah, mereka menyuap karyawannya yang mengetahui bahwa mereka melakukan korupsi, dan sedangkan karyawan itu menerima suap dari pejabat tersebut. Nah, mengapa pejabat tersebut melakukan suap menyuap, padahal mereka sebelum dilantik itu melakukan sumpah di atas aku. Oke, kita kasih aplaus untuk luar biasa. Itulah tanggung jawab kita sekarang. Datangnya Bapak di sini jangan temukan lagi. Itu yang kasus terjadi, nah, luar biasa kamu. Kalau kamu bertanya kenapa, ya, tidak bisa kita hapus yang namanya korupsi. Lain tidak, itu berawal dari Bapak datang ke sini untuk membantu kamu. Jangan kita lakukan itu, itulah yang namanya. Itu termasuk kepaksaan. Jangan kamu sampaikan saya itu makan uang. Padahal telah melakukan janji. Ingat kata kuncinya. Hablum minallah. Pertanggung jawabnya kuat. Kalau pertanggung jawab pemerintahan mungkin terhalang oleh yang namanya suap. Terhalang oleh yang namanya pemaksaan. Jangan kamu sampaikan, jangan kamu beberkan saya itu makan uang. Ini untuk kamu. Makanya Bapak katakan tadi nah kuncinya. Dia berilmu tapi tidak ikhlas. Apa yang benci Bapak. 2016 Bapak masih bendahara bos. Bapak mantan yang namanya makan uang haram. Inilah mantan.
Sekarang Bapak berada di sini adalah penyuluh korupsi. Bapak tahu itu baik hak. Terakhir Bapak katakan, Bu, ini tidak boleh, Bu. Ini korup, Bu. Akhirnya apa yang terjadi pada diri Bapak? Bapak Lancer dari yang namanya Bendahara Box 2016-2017. Apa kata Bapak? Alhamdulillah. Itu kata Bapak. Bapak menangis bukan karena jabatan itu yang sehat, tetapi Bapak menangis itu adalah tidak ada akhlaknya Bapak. Jika Bapak masih mempertahankan Bendahara Box, menyelewengkan dana tersebut. Bagaimana menyelewengkannya? Salah satunya yang Bapak lakukan saat itu adalah memonetasi, itu adalah data. Contoh, seharusnya 500.000 ditambah 0 belakang berapa? 50. Bayangkan, Bapak angkat tangan, kemudian langsung Bapak ke bank, tolong cabut nama saya, hapuskan nama. Jika mengatasnamakan saya mengambil dana bos ini, Bapak katakan, ya, itu bukan saya, tolong cancel nama saya. Bukan menangis karena itu perbuatan Bapak Lancer, tidak, tetapi menangis perbuatan itu adalah yang tidak baik seandainya Bapak. Alhamdulillah, orang yang paling Bapak sayangi, orang yang membuat Bapak tambah rezeki, yaitu istri Bapak. Apa kata istri Bapak di rumah? Nangis. Mengapa? Ilmu digunakan Allah, maka akan menjurus kepada hal-hal kebaikan. Setelah itu baru Bapak menerima musibah yang luar biasa. Bapak patah. Kenapa? Memonetasikan data sebelum ini. Karena sakit itu adalah penghapus dosa. Ingat, jika ayah kamu, kakak kamu, ibu kamu melaksanakan perbuatan dosa, bukan semata-mata ayah kamu itu akan diberikan dampak yang tidak baik, bisa jadi kamu. Ataupun sebalik kamu melanggar aturan agama, korupsi dan sebagainya, bukan semasa kamu yang dihukum oleh Tuhan. Itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak nampak. Tapi ingat, kita berbicara masalah pemerintahan, maka hukum yang berlaku yang namanya korupsi siap untuk digaring. Sekarang Bapak berdiri sini bukan orang KPK, tetapi membantu kamu, jangan kamu kan. Jika kamu memberikan hadiah itu karena niat yang baik, jangan aja. Tetapi kalau ada unsur yang namanya, kita lihat di sini, termasuk korupsi. Ingat, pernah kita lakukan ini? Sekarang introspeksi diri kamu, nak. Apakah ada niat? Nah, timbul pula niat yang menerima. Anak ini baik sekali, banyak sekali. Rasanya bersalah saya tidak memberikan nilai yang terbaik. Itu termasuk gratifikasi. Itu kamu semua. Bisa ngerti? Nah, kita lihat lagi. Itu perbedaan grafik uang, licin dan sebagainya. Apa? Menyalahgunakan kekuasaan. Ini berdasarkan pasal korupsi dirumuskan dalam tanggal 30 berbentuk jenis tindakan pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan menjadi 7. Inilah kerugian negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap,
benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Pernah kita seperti itu. Untuk itu jangan keburukan. Karena kamu adalah orang yang labil, masih bisa. Nah, bagaimana pada diri kita? Seandainya terjadi diri kita orang yang seperti itu, ingat antusias kita, laporkan. Kepada siapa? Ke pihak yang baru. Bukan kepada Bapak, tapi kepada pejabat seperti kepolisian, KPK, silakan. Kita ada tempat pengaduan. Inilah yang kita kenal di sini. Dalam jabatan, contoh. Awal pertama nama ayah kita di situ, karena ayah kita itu adalah background yang luar biasa menjadi kepala sekolah. Tetahunya datang orang lain, ya, ngasih uang suap. Akhirnya ayah kita dilenserkan. Kenapa? Tidak punya money, tidak punya. Itu termasuk penggelapan jabatan. Perbuatan curang. Kamu seharusnya ranking 1 jadi ranking 9. Karena apa? Adanya pemberian hadiah yang tidak dilihat oleh orang, oleh guru kamu, wali kelas kamu. Akhirnya ranking 1 menjadi ranking 10. Kemudian pemerasan, tekanan, bisa Bapak terang tadi. Kemudian sudah menyuap, benturan dengan pengadaan barang-barang dan lain-lain. Itu berhubungan dengan pemerintah. Bapak tidak ingin menerapkan hal demikian, tapi Bapak ingin berbagi kepada kamu yang pernah baik dengan orang tua kamu tadi, ingat ya, ataupun dengan orang lain. Kalau pengen minta sepatu baru, nah elok bilang, Bunda, lihat Caca Bunda, ngapa sayang, kata Bunda. Model buaya sepatu Dinda, nangis ayah kamu nak, nangis orang tua kamu sebenarnya. Dinda, ikan ada yang katakan, ya Bunda, ikan. Akhirnya sekolah. Aku udah mampu pergi ke sekolah. Itu nak kasus yang terjadi. Jangan kamu merasa. Siapapun orang. Berbagi, kalau teman kita merasa keluh kesah, berbagi ya. Saya jadi kamu. Kembali kepada kamu. Kamu tahu yang namanya teman sejati? Apa itu Ustaz? Ada yang tahu teman sejati? Teman sejati? Kamu punya teman di dekat ini yang paling akrab siapa? Yang tahu? Yang paling akrab kamu teman di sini siapa? Yang khusus paling akrab. Tunjukkan, apa salah? Tunjukkan, kita tak pernah. Bapak kasih, ini pelajaran untuk kamu. Silakan. Sebutkan nama kamu teman di sini yang paling akrab. Nah, iya di sini. Sebutkan namanya, yang takut. Oke, berdiri saja. Berdiri. Siapa lagi? Siapa? Saskia, suka berdiri Saskia? Oke, Saskia. Sekarang Bapak tanya kepada kamu, yang paling akrab siapa kamu? Yang paling sekali. Kalau dia cuma apakah kamu akrabin dia? Saling sekali. Silakan. Sebutkan saya. Siapa? Ica, berdiri Ica. Enggak ada di sini. Oke, sudah cukup. Kamu ada di sini itu akrabnya? Silakan Suci berdiri. Oke. Hah? Oh, si tadi. Oke, selain itu siapa? Dea, silakan berdiri saya. Ini bukan saya. Silakan berdiri saya. Yuni. Berdiri ya. Yang laki-laki, siapa yang akrab kamu di sini? Yang paling akrab? Reza. Oke, Reza. Ada lagi selain Reza? Cukup Reza. Kamu siapa berdiri? Reza juga. Siapa? Siapa? Satu orang aja. Yang paling. Yang paling. Ridho. Mana Ridho? Berdiri Ridho. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus semuanya berdiri. Semuanya ini adalah Bapak ingin ngasihkan sedikit sebelum Bapak ikut di sini. Pelajaran untuk kamu semuanya. Teman sejati itu adalah siapa? Ada yang tahu? Siapa kan? Apa itu teman sejati?
Oke, yang bisa membawa kita kebaikan. Kita kasih spare teman-teman. Yang bisa membawa kita kebaikan. Tapi sekarang Bapak kasih ini untuk kamu. Itu luar biasa jawabannya itu bagus. Teman yang bisa membawa kebaikan, betul, sangat betul sekali, super sekali. Dari tadi siapa namanya? Nabila, luar biasa Nabila. Bapak kasih. Dia anak siapa? Enggak, siapa yang bisa bahasa sini? Kira satu Caca. Nah, menurut kamu gimana Caca? Orang yang boleh kita katakan tuh pribadi yang akrab, teman kita yang Pak, selalu mengingatkan dalam kebaikan. Oke, kebaikan saja. Oke, kebaikan. Sekarang Bapak kasih. Sekarang duduk aja. Terima kasih berdiri ya. Sekarang introspeksi diri yang menyatakan temanmu itu yang paling akrab. Temanmu yang akrab, temanmu yang akrab tadi. Dikatakan oleh temanmu. Supaya sekali. Nah, introspeksi. Apakah teman yang kamu tunjuk itu adalah teman yang spesial? Iya kan? Jalan ke depan. Pandangi Bapak. Ingat apa yang Bapak sampaikan. Teman sejati itu adalah teman yang ketika kita susah, dia peduli. Ketika kita senang, dia peduli. Dia tidak bisa membedakan yang namanya susah, dia tidak bisa membedakan yang namanya senang. Ketika senang, sama juga. Ketika susah, sama juga. Pernah kamu sakit dijenguk oleh teman kau tadi? Ketika senang, oh ayo kita pergi ke Jamtos. Ketika susah, tidak pernah ngajak kita, nah. Apakah itu teman sejati? Teman pernah? Oke, itu teman sejati. Nah, bagaimana cara mengetahui teman kita sejati? Rangkul dia, bersama dia, bukan dipeluk saja, tetapi kita berkawan dengan dia. Apakah seperti itu kita susah atau tidak? Ya, ingat ya, teman sejati kita, teman yang mengenal kita ketika susah, teman yang mengenal kita ketika kita itu luar biasa. Jika luar biasa, seperti itu juga. Ketika kita sakit, wah dia rangkul kita. Teman itu ada yang kita, dia duluan. Itu yang namanya teman sejati. Oke, saudara-saudari. Semuanya ada nilai korupsi. Berjumpa di atas kertas. Berani. Kemudian yang kedua adalah jujur. Kemudian kita kenal dengan M, mandiri. Kemudian P, peduli. Serta kita kenal dengan D, disiplin. Kemudian A, adil. Tas, tanggung jawab. Kemudian kita kenal dengan care, kerja keras. As itu adalah sederhana. Pakailah nilai kamu integritas. Berani, jujur, mandiri, peduli, disiplin, adil, tanggung jawab, kerja keras, sederhana. Tak usah kita mentang-mentang sepatu baru udah mau berkawan dengan kawan lain. Ya kan? Orang yang ketika kawan kamu melihat temanmu yang sedang memeras, alangkah baik kamu rangkul. Sini kantor, sini saling, tak boleh seperti itu saling memaksa. Tulis catatan saya. Nah, kan? Kawan-kawan, awak tidak mau ngasih ngajari kau, awak tidak mau ngasih nyontek, ya? Beritahu dengan sopan. Kalau dia tidak punya uang, apa saja kita sadar. Mandiri. Jangan pedulikan orang lain, kerjakan apa semampu kamu. Selanjutnya, disiplin. Ingat, waktu. Waktu penting. Ketika waktu itu penting, maka adil akan timbul. Lihat, ya adil. Nah, selanjutnya kita lihat tanggung jawab. Apa pekerjaan kamu? Jika guru memberikan tugas, kerjakan tugas. Benar atau salah, jangan dipikirkan dulu. Yang penting tanggung jawab kamu, kerjakan tuh. Oke, bertanya. Silakan. Kalau kan ada kata-kata Pak. Ya. Nah, terus? Misalnya kemarin malah Amerika disuruh kata Amerika itu. Oke.
Itu kasus, itu yang Bapak inginkan anak. Semuanya akan kamu ketahui nanti. Hati kalian. Iya? Kembalikan uang itu, tidak usah saya bantu. Iya? Kalau kamu ada timbul niat negara nolong bio itu adalah negara uang, itu yang namanya ada kontrak. Ada kontraknya mana? Kesepakat? Kalau kita kerjakan kasih uang, ya kan? Imbalan gitu. Itu termasuk yang namanya suap. Kita belajar pada diri kita sendiri. Bapak belajar di Bapak sendiri. Juga kamu. Yang rugi kamu nak. Kamu telah korup. Kedua, kamu telah berdosa. Ketiga, banyak rugi kamu sebenarnya. Kalau kamu tidak memberikan, tidak menerima, kamu kerjakan, pahala kamu luar biasa yang tidak ada hentinya. Kamu kerjakan. Tapi ingat, jangan terus-menerus ngasih. Dapat membuat teman kamu korup. Oke, jasa tulis yang mana maksudnya? Joki Pak Joki. Oke, joki tugas. Kalau atas namanya ada kesepakatan, itu termasuk yang namanya suap. Itu termasuk suap. Tapi ingat, kembali kepada agama kita. Mengamalkan malu, kamu rugi sebenarnya. Ya? Contoh, pernah kamu lakukan presentasi makalah? Bawa ada ikut, kasih uang aja lah. Rugi kamu sebenarnya yang ngasih uang tersebut. Kenapa ruginya? Ilmu praktek. Ya kan? Yang beruntung siapa? Yang mengerjakan tadi. Ya kan? Kemudian kalau kamu uang itu kamu pakai untuk bersama-sama, silakan. Kamu kalah tadi. Untuk sama-sama, untuk pribadi. Untuk sama. Kalau untuk kepentingan pribadi, gravitasi, kemudian suap, kemudian pemaksaan. Nah, kalau kepentingan bersama silakan. Contoh, kamu kasih di sini ke guru kamu, wali kelas kamu. Tetapi wali kelas kamu memberikan, ini ada anak memberikan hadiah kepada kita semuanya. Kita makan sama-sama. Silakan. Karena yang kita makan untuk kepentingan bersama. Kepala sekolah seharusnya membeli AC, rupanya membeli kipas angin. Kenapa? AC mahal, tidak cukup, maka dibeli kipas angin. Itu tidak apa. Siapa yang makan? Kita semuanya. Ada persoalan apakah? Tidak ada. Kalau seandainya kepala sekolah memberikan kipas angin tersebut yang murah, tidak sesuai dengan jumlah, itu yang penyalahgunaan kekuasaan. Oke, kita lanjut. Ada yang lain? Oke, kita lanjut. Yang terakhir. Kamu sudah ngerti tanggung jawab kamu ya? Kemudian kerja keras, sederhana. Sederhana gimana? Apa yang kamu lakukan? Integritas adalah kesesuaian antara pola pikir dan hati yang luhur, perkataan yang benar dan perbuatan yang baik. Ikutilah dari itu sifat itu yang baik. Insya Allah menjadi bermanfaat. Terima kasih semuanya. Thank you. Apa yang kita hari ini. Kemudian kita renungkan bersama, ya. Jangan kita lagi dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kamu. Bapak ingin ngasih post test, kemudian kamu lanjutkan ke sini. Ya, silakan isi yang belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.